Semuanya, selamat datang kembali di channel gue, Minway Daily Ride. Nah kali ini gue lagi ada di sekitaran mana nih? Palmerah ya, atau mana lah? Nih gue kurang tahu. DHL tuh ada DHL, ada Shell, KFC. Sekarang jam 10:01. Kali ini gue bakal ngebahas tentang bahan bakar yang cocok buat motor kalian. Karena sebelumnya gue udah ngebahas tentang perbandingan SPBU yang ada di Indonesia, seperti Pertamina, Shell, Vivo, OVO, enggak, Vivo gitu kan, sama BP gitu. Nah kali ini gue bakal ngebahas tentang tipsnya gimana sih bahan bakar yang cocok buat kalian. Apakah kalian lebih cocok pakai Pertamax, pakai Pertalite, atau Pertamax Turbo mungkin. Nah jadi kita akan bahas tipis-tipis aja di sini. Nah ya, yang pertama dari gue adalah kalian harus ngecek buku manual penggunaan motor kalian ya. Di situ kalian cek bakal tertera bahan bakar apa yang direkomendasikan gitu. Nah bahan bakarnya paling terteranya kayak gini ya, kayak gunakanlah oktan di atas 90 atau gunakanlah oktan di atas 92. Jadi nggak ada penjelasan spesifik ya kalau mau pakai Pertamax atau Pertalite atau Vivo atau V-Power gitu. Nah kalian sendiri yang harus pilih bahan bakar sesuai dengan SPBU favorit kalian gitu. Misalkan di buku petunjuk kalian disarankan untuk bahan bakar di atas 90 ya. 90 itu berarti minimal kalian pakai Pertalite ya. Mungkin bisa pakai Pertalite atau bisa pakai Shell regular mungkin ada, atau di Vivo gitu kan. Disesuaikan aja sama SPBU yang kalian rekomendasikan sendiri gitu. Nah biasanya kalau misalkan kalian gak ada buku manual petunjuknya, gimana sih? Kalian bisa cari di Google gitu kan, atau kalian bisa cari di website resmi motor kalian. Misalkan motor kalian adalah CBR 250RR gitu, kalian bisa cari di Google misal rasio kompresinya. Jadi kita cari dulu rasio kompresinya buat CBR 250RR tuh berapa gitu. Atau di website resmi pun ada di spesifikasi mesin gitu kan, kalian cari rasio kompresinya. Nah biasanya di situ tertulis kayak 11,5:1 atau 12,1:1 gitu. Nah baru kita lihat lagi di spesifikasi oktan pada bahan bakar gitu kan. Biasanya kalau kalian cari di Google gitu, rasio kompresi bahan bakar gitu, kalian pasti kayak ada nemuin, contohnya di Pertamina gitu kan, ada oktan 90 atau Pertalite gitu cocoknya buat rasio kompresi berapa, atau Pertamax gitu kan cocoknya buat rasio kompresi berapa, atau Pertamax Turbo oktan 98 cocoknya buat rasio kompresi berapa gitu. Nah kalian tinggal cocokin sendiri, kalian lebih cocok pakai yang mana gitu kan, sesuai dari website gitu kan, spesifikasi mesin dan rasio bahan bakar dari BBM tersebut gitu. Nah sama gue pengen ngebahas sedikit tentang rasio kompresi. Nah jadi ketika terjadi pembakaran kita butuh 3 komponen. Yang pertama ada api, itu dari busi. Yang kedua ada bahan bakar BBM dari bensin gitu. Yang ketiga ada udara. Nah jadi ketika ketiga itu bersatu, timbullah satu ledakan atau satu siklus pembakaran gitu. Nah dalam satu siklus pembakaran itu terjadi di ruang silinder atau ruang pembakaran lah ya. Nah jadi rasio kompresi itu apa? Rasio kompresi itu ketika ada ruang silinder seperti ini, nah dibagi dengan ruang pembakaran. Jadi total ruang silindernya dibagi dengan ruang pembakarannya, itu akan menghasilkan hitungan rasio kompresi gitu kan, hitungan kompresi motor tersebut kayak 12:1, 11,5:1. Nah di situ dari rasio kompresi tersebut kita belajar. Kadang ada beberapa orang yang masih bingung, oh keras sekali knalpotnya ya. Kadang ada beberapa orang yang masih bingung, sebenarnya cocok nggak sih kalau ketika gue pakai oktan yang lebih rendah atau gue pakai oktan yang lebih tinggi dari rekomendasi tersebut. Nah begini, jadi gue bakal ngebahas dulu sedikit mengenai rasio kompresi, di mana spesifikasi oktan 90, 92, 95, 98, nah gitu ya. Jadi semakin tinggi nilai oktan tersebut, maka bahan bakar tersebut semakin sulit untuk terbakar, dan sebaliknya juga. Nah pada rasio kompresi juga, semakin besar rasio kompresinya atau semakin tinggi ya, misalkan 12:1 itu kan tinggi ya, dibanding 10:1 kan itu lebih rendah gitu. Jadi semakin akan tinggi rasio kompresinya, maka kalian butuh bahan bakar yang sulit untuk terbakar, atau pembakaran tersebut akan menjadi lebih panas. Jadi kalian butuh oktan yang lebih tinggi atau bahan bakar yang sulit untuk terbakar di rasio mesin kompresi yang besar. Jadi kalau misalkan rasio kompresi kalian kecil, kalian tidak butuh bahan bakar yang
dengan spesifikasi RON atau oktan yang tinggi gitu, karena kan bahan bakar tersebut sulit terbakar. Nah pertanyaannya gini, kadang ada beberapa orang yang bilang kayaknya gue lebih cocok pakai Pertalite daripada pakai Pertamax, walaupun yang direkomendasikan Pertamax gitu kan. Nah apa sih akibatnya kalau kalian pakai oktan yang lebih rendah dari oktan yang dianjurkan oleh buku panduan atau dianjurkan dari motor kalian gitu? Nah ketika kalian pakai oktan lebih rendah, resiko yang terjadi adalah motor kalian atau pembakaran akan menjadi knocking ya, atau ngelitik, dimana piston itu bergerak dan meledak itu sebelum menyentuh busi, sebelum sampai di ruang pembakaran secara sempurna. Jadi ketika pembakaran belum sempurna, pembakaran dari bawah tuh ke atas itu belum sempurna, dia udah meledak di tengah-tengah jalan dan balik ke bawah. Nah itu akan mengakibatkan pergesekan pada mesin, dan pembakaran yang kurang sempurna akan menimbulkan mesin kayak jadi nggak enak atau kurang responsif atau seakan ngempos gitu. Makanya kadang kalau memang motor rasio kompresi kalian tinggi dipakai bahan bakar yang oktannya rendah, kadang seperti itu ya, resikonya bakal kayak gitu. Dan untuk jangka panjang, pasti bakal berpengaruh, karena dia meledak bukan pada siklusnya, bukan pada time waktu yang ditentukan, ya sesuatu bakal terjadi masalah lah, seperti itu. Nah ataupun sebaliknya, gimana sih kalau misalkan BBM yang disarankan adalah oktan 90 atau oktan rendah, kita pakainya oktan yang lebih tinggi, kita isi yang lebih tinggi, misalkan kita pakai Pertamax turbo, padahal harusnya dia pakai Pertalite atau Pertamax lah minimal gitu. Nah sebenarnya oke aja gitu kan. Ada beberapa orang yang bahkan kayak ngerasanya lebih enak ketika kita pakai BBM dengan oktan lebih tinggi, misalkan pakai motor Beat terus kalian pakai Pertamax turbo gitu kan, itu kan nggak sesuai ya, dan oktannya lebih tinggi gitu. Nah ada beberapa orang yang enak banget ya kalau pakai Pertamax turbo, lebih ngacir, terus lebih lebih kencang, lebih responsif. Nah padahal kalau secara perhitungan kompresi kan terlalu overkill ya, atau terlalu tidak begitu direkomendasikan kalau pakai oktan yang tinggi. Kenapa? Karena memang hitungan awal rasio kompresi yang diberikan oleh pabrikan adalah ketika motor kalian dalam keadaan sehat atau dalam keadaan fit, prima, ketika baru dibuat, atur semua rasio kompresinya, dan jadi seperti itu. Nah ketika motor kalian ada di pemakaian 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun, pasti kan ada penurunan performa, ada penurunan dari segi filter bahan bakar, atau di ruang bakar kalian kotor atau semacamnya. Jadi ketika kalian dimasukkan bahan bakar 98, itu nggak 98 nya yang terlihat di situ, atau yang terdeteksi di situ. Itu kalau menurut gue seperti itu ya. Jadi kalau kalian pakai 98 jadi oke, malah itu pas buat kompresi kalian. Bahkan kalau kalian pakai kompresi yang seharusnya, misalkan kalian motor Beat seharusnya pakai Pertalite, tapi karena motor kalian udah 5 tahun ke atas dan jarang diservis, anggaplah, jadi Pertalite udah jadi nggak oke lagi. Bahkan kalian harus pakai Pertamax turbo, malah jadi lebih boros gitu kan. Nah ataupun ada ketika kalian pakai bahan bakar yang di atasnya, kalian akan terjadi namanya octane dilution atau fuel dilution, di mana bahan bakar tersebut sulit untuk terbakar, dan ketika sampai di pembakaran akhir di busi ada beberapa bagian yang nggak kebakar, beberapa komponen yang nggak kebakar. Jadi bahan bakar itu bocor ke piston, terus turun ke tempat oli ya, jadi mesin kalian jadi panas gitu. Jadi ada beberapa orang yang ketika dia pakai Pertamax turbo atau ketika dia pakai oktan yang lebih tinggi jadi boros. Kenapa? Ya karena itu ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa bisa panas, tapi kalau menurut gua karena ke situ. Karena mungkin bahan bakarnya udah ada yang bocor, terus masuk oli, jadi olinya nggak maksimal dan bahan bakar kalian menjadi panas, seperti itu. Nah jadi di sini kalian mulai sedikit paham ya gimana caranya kita lihat bahan bakar yang oke buat motor kalian, mana yang nggak oke buat motor kalian. Nah saran dari gua adalah cobalah kalian pakai bahan bakar yang direkomendasikan dari pabrik, ataupun jika motor kalian usianya sudah lumayan tua ya, coba kalian cek dulu ruang pembakaran secara rutin, ataupun filter penyaringnya secara rutin. Mungkin itu yang bisa menghambat nilai oktannya itu berkurang di situ, atau bahan bakar, spesifikasi bahan bakar yang kalian pakai tidak semaksimal yang sebelumnya gitu. Kalian cek di situ. Nah mungkin segitu aja video dari gua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau terbata-bata dalam gua menyampaikannya. Jika menurut kalian ada yang harus diperbaiki dari pernyataan gua, kalian bisa komentar di bawah. Oke, sampai jumpa di video gua selanjutnya. Terima kasih and goodbye. Thank you.